Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah ke Makkah bersama Ismail dan Hajar, serta kisah pembangunan Baitullah. Imam Bukhari berkata bahwa wanita yang pertama kali memakai jenis pakaian wanita adalah ibunya Nabi Ismail, yaitu Hajar. Ia membuatnya panjang, terjuntai ke tanah, supaya dapat menutupi jejak kakinya sehingga tidak diketahui oleh Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan putranya Ismail menuju ke Mekah, yang di ketika itu Hajar dalam keadaan menyusui Nabi Ismail alaihissalam. Lalu Ibrahim menetapkan keduanya di Al-Bait, di samping pohon besar di atas Zamzam. Pada waktu itu di Mekah tidak ada seorang pun dan tidak ada pula air. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keduanya di sana dan meletakkan di sisi mereka geribah yang di dalamnya terdapat kurma dan bejana yang berisi air. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam hendak pergi. Melihat suaminya hendak pergi, Hajar langsung bangkit mengikuti seraya berkata, "Hai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Apakah engkau meninggalkan kami di sini, sementara di lembah ini tidak ada terdapat manusia satupun dan tidak pula ada makanan apapun?" Perkataan yang demikian itu diucapkan oleh Hajar berkali-kali. Namun Ibrahim alaihissalam tidak menoleh dan tidak pula menjawab. Sehingga akhirnya Hajar berkata kepadanya, "Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyuruhmu melakukan ini?" Barulah Nabi Ibrahim menjawab, "Iya." Mendapat jawaban dari suaminya semacam itu, hati Hajar terasa lega. Seraya berkata, "Kalau begitu, kami tidak disia-siakan." Dan setelah itu Hajar pun kembali. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam terus pergi, sehingga ketika sampai di Saniyah, di mana orang-orang tidak dapat melihatnya, ia menghadap wajahnya ke Al-Bait, tempat di mana Hajar dan Ismail ditinggalkan, lalu berdoa dengan doa ini, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun." Artinya, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Namun sementara itu, ibu Nabi Ismail yaitu Hajar masih menyusui anaknya yaitu Ismail. Hajar minum dari air yang tersedia, sehingga ketika air yang ada di dalam bejana itu sudah habis, ia dan putranya merasa kehausan. Hajar melihat putranya dalam keadaan lemas, tidak tega melihat anaknya menangis kehausan. Ia beranjak bangkit. Ia mendapatkan Safa, sebuah bukit yang paling dekat dengannya. Lalu ia berdiri di atas bukit itu menghadap ke lembah, sembari melihat-lihat kalau ada orang di sana, tetapi ia tidak mendapatkan seorang pun di sana. Kemudian ia turun kembali dari Safa sehingga ketika sampai di tengah-tengah lembah, Hajar mengangkat bahagian bawah bajunya, terus berusaha keras sehingga ia bisa berhasil melewati lembah. Lalu ia mendatangi Marwah dan berdiri di sana, sembari melihat-lihat kalau ada orang di sana, namun ia tidak dapat seorang pun di sana. Ia lakukan hal itu mondar-mandir antara Safa dan Marwah sampai 7 kali. Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Falidzalika sa'anna subainahuma." Artinya, oleh sebab itu manusia mengerjakan sa'i di antara Safa dan Marwah, sebagaimana yang disyariatkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketika mendekati Marwah, ia mendengar suara, "Diamlah." Maksudnya menghendaki dirinya diam dan mendengarkannya. Lalu Hajar diam, mengkonsentrasikan pendengaran, hingga ia juga mendengar.
Maka ia berkata, "Aku telah mendengarmu. Apakah engkau dapat memberikan bantuan?" Ternyata ia bersama malaikat di suatu tempat yang akhirnya bernama Zamzam. Malaikat itu kemudian mengangis-ngangis tanah dengan telapak kakinya, atau ada yang mengatakan dengan sayapnya, hingga akhirnya keluarlah sumber air. Selanjutnya Hajar mengumpulkan sumber air itu dengan tangannya, lalu mengisi bejananya dengan air itu sebagai air minum. Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada ibunya Ismail, yaitu Hajar. Seandainya ia tidak mengambil mencuduk air Zamzam, niscaya ia hanya menjadi sumber air yang terbatas." Kemudian Hajar minum air Zamzam dan menyusui putranya. Kemudian malaikat berkata kepadanya, "Janganlah engkau takut disia-siakan, karena di sini akan dibangunkan Baitullah oleh anakmu Ismail bersama dengan bapaknya Ibrahim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan keluarganya."